Selamat datang di channel Belajar MIPA. Belajar MIPA, matematika dan IPA sangat menyenangkan. Klik like, subscribe, dan tombol lonceng untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan yang menarik dari Belajar MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kelas matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi matematika kelas 4 di bab KPK dan FPB. Pada video kali ini, kita akan mempelajari pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB. Mau tahu bagaimana cara penyelesaiannya? Baiklah adik-adik, kita mulai pembahasannya. Baiklah adik-adik, kita sudah menuju ke materi soal cerita yang berkaitan dengan FPB. Kalau pada video kakak yang sebelumnya, kakak membahas soal cerita tentang KPK. Sekarang kita membahas soal cerita yang berkaitan dengan nilai FPB. Bagaimana sih ciri-ciri soal yang berkaitan dengan FPB? Nah, ciri-cirinya yaitu soal tersebut menunjukkan adanya pengelompokan beberapa jenis benda atau barang dan dibagi sama besar. Seperti pada contoh soal ini, yaitu Bu Rosa membuat parsel menggunakan 60 coklat dan 120 biskuit. Setiap parsel berisi coklat dan biskuit sama banyak. Pertanyaannya, berapa banyak parsel yang Ibu Rosa buat? Maka dari soal tersebut kita sudah bisa mengetahui ya bahwa soal ini penyelesaiannya yaitu dengan mencari nilai dari FPB. Oke, kita langsung saja ya mencari nilai FPB dengan menggunakan tabel. Di sini ada dua nilai yaitu 60 dan 120, maka kita tabelnya membuat dengan 3 kolom. Kolom yang pertama yaitu sebagai kolom pembagi, kolom yang kedua kita isi 60, kolom yang ketiga kita isi 120. Nah, pembagi di sini saya ulang-ulang lagi ya adik-adik ya. Kita gunakan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu, kemudian menuju yang lebih besar. Kita gunakan bilangan prima 2. Di sini 60 dibagi 2, 30. 120 dibagi 2, hasilnya 60. Jika pembagi ini bisa membagi habis kedua kolom, maka kita lingkari. Seperti ini. Di sini ada 30 dan 60. Kita gunakan 2 lagi. Hasilnya 15. 60 dibagi 2, hasilnya 30. Kedua bilangan ini bisa dibagi habis dengan 2, maka 2 di sini kita lingkari. Betul ya? Kemudian di sini ada 15 dan 30. Kita tetap menggunakan bilangan prima 2. Karena apa? Karena 30 itu bisa dibagi 2. Tetap kita gunakan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. Nah, 15 dibagi 2 tidak bisa. Kita tulis tetap 15. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Karena 2 ini hanya membagi habis 30, 2 tidak bisa membagi habis 15, maka 2 di sini tidak perlu kita lingkari. Kalau adik-adik masih agak bingung, bisa lihat video kakak yang sebelumnya, yaitu mencari nilai KPK dan FPB menggunakan tabel. Nah, 2 di sini hanya bisa membagi habis 30, 2 di sini tidak bisa membagi habis 15, maka 2 di sini tidak perlu dilingkari. Di sini ada 15 dan 15, maka kita gunakan 2 lagi, tidak bisa kan? Dua-duanya tidak bisa. Maka kita gunakan
bilangan prima setelah 2 yaitu 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, di sini 15 bisa dibagi habis dengan 3, 15 juga bisa habis dibagi 3, maka 3 kita lingkari. Seperti ini adik-adik. Nah, di sini ada 5 dan 5, maka kita gunakan bilangan prima 5 supaya tabel ini selesai. 5 bagi 5, 1, 5 bagi 5, 1, 5 juga kita lingkari karena bisa membagi habis 2 kolom bersamaan. Setelah tabel ini selesai, kita langsung bisa menentukan nilai FPB-nya. Maka FPB dari 60 dan 120 adalah kita mengalihkan pembagi di sini yang dilingkari saja. Diingat-ingat ya. Kita mengalihkan bilangan prima yang sebagai pembagi di sini yang kita lingkari saja ini. 2 kali 2. Ya kan? Dikali 3 dikali 5. Hasilnya berapa? 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 3 12. 12 kali 5 hasilnya 60. Nah, jadi Ibu Rosa membuat parcel sebanyak 60 parcel. Nih, jawabannya adalah 60 parcel. Mudah ya adik-adik, yang pasti kita harus bisa membaca soal cerita ini yang ditanyakan ini apakah KPK atau FPB, ya kan? Ini. Baiklah adik-adik, kita menuju ke contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua tentang soal cerita FPB yaitu Pak Adi membagikan bingkisan kepada anak-anak yatim piatu berupa 60 buku gambar, 120 buku tulis, dan 75 pensil. Apabila setiap anak menerima bantuan yang sama banyak, maka berapa banyaknya anak yatim piatu yang menerima bantuan? Pertanyaan yang kedua, berapa banyak buku gambar, buku tulis, dan pensil yang diterima setiap anak? Maka penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu, diketahui 60 buku gambar, 120 buku tulis, dan 75 pensil. Yang ditanyakan adalah berapa banyak anak yatim piatu yang menerima bingkisan. Pertanyaan yang kedua yaitu berapa banyaknya buku gambar, buku tulis, dan pensil yang diterima setiap anak. Nah, dari sini kita sudah tahu kan bahwa ini adalah mengelompokkan beberapa jenis benda dan sama banyak. Otomatis kita cari nilai FPB-nya. Baiklah adik-adik, mari kita cari nilai FPB dengan menggunakan tabel. Di sini ada 3 nilai, sehingga tabelnya ada 4 kolom ya. Nih, yang pertama sebagai pembagi, yang kedua tulis 60, 120, dan 75. Langsung saja kita gunakan bilangan prima 2. 60 bagi 2 adalah 30, 120 dibagi 2 adalah 60, 75 dibagi 2 tetap tidak bisa, maka kita tulis 75. Sehingga angka 2 di sini tidak perlu kita lingkari karena 75 tidak bisa habis dibagi 2. Kemudian kita gunakan bilangan prima 2 lagi. 30 dibagi 2 adalah 15, 60 dibagi 2 adalah 30, 75 dibagi 2 tetap tidak bisa. Maka 2 di sini tidak perlu kita lingkari karena 30 habis dibagi 2, 60 bisa habis dibagi 2, sedangkan 75 tidak bisa. 2 di sini tidak perlu dilingkari.
Di sini kita sudah tahu ya nilainya, sudah ketemu. Tetap kita gunakan 2. Di sini 15. Di sini 30 dibagi 2, hasilnya 15. 75 dibagi 2, tidak bisa. Tulis tetap 75. Setelah kita temukan 15, 15, 75, kita bisa gunakan bilangan prima setelah 2 yaitu 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 75 dibagi 3 hasilnya 25. Nah, karena 3 di sini bisa membagi habis ketiga-tiga kolom ini, maka 3 di sini kita lingkari. Betul ya? Di sini ada 5, 5, 25. Kita gunakan bilangan prima setelah 3 yaitu 5. Kenapa Kak? Kok nggak 3 lagi? Misal ya pertanyaannya, karena 5, 5, dan 25 itu tidak bisa dibagi 3. Makanya kakak memilih bilangan prima setelah 3 yaitu 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 5 dibagi 5 hasilnya 1, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Betul ya? Karena di sini bisa membagi habis ketiga-tiganya kolom, maka 5 di sini kita lingkari. Seperti ini. Nah, kolom ini kan belum selesai karena di sini 1, 1, di sini masih 5. Kita gunakan 5 lagi sebagai pembagi. Ini tetap 1, kita tulis 1, 5 dibagi 5, 1. 5 di sini tidak perlu kita lingkari karena hanya bisa membagi habis 5. Bilangan prima sebagai pembagi itu dilingkari jika semua kolom bisa dibagi habis oleh bilangan prima tersebut. Setelah tabel ini selesai, kita jawab pertanyaan yang A, ya kan? Berapa banyak anak yatim piatu yang menerima bingkisan? Nah, iya. Dari pertanyaan ini kita mencari dengan nilai FPB. FPB dari 60. Ya kan? FPB dari 60, 120, dan 75 yaitu, kalau FPB yang kita kalikan adalah bilangan prima yang telah kita lingkari saja, yaitu 3 dan 5. Maka FPB-nya adalah 3 dikali 5, yaitu 15 anak. Hasil dari FPB menunjukkan banyaknya anak yatim piatu. Betul ya? Kemudian di sini ketemu 3 kali 5 yaitu 15. Maka banyaknya anak yatim piatu yang menerima bingkisan adalah sebanyak 15 anak. Untuk pertanyaan yang kedua, yang B, banyaknya buku gambar, buku tulis, dan pensil yang diterima setiap anak. Bagaimana caranya? Nah, di sini kan kita sudah tahu ya, banyaknya anak yang menerima bingkisan yaitu 15 anak. Sehingga banyaknya buku gambar yang diterima setiap anak yaitu, di sini buku gambar kan 60. Maka 60 dibagi 15, hasilnya berapa? Hasilnya 4 ya. Nah, kemudian banyaknya buku tulis yang diterima setiap anak berapa? Maka 120 kita bagi 15. 15 itu adalah banyaknya anak. Di sini hasilnya berapa? Hasilnya 8. Yang ketiga, berapa banyaknya
pensil yang diterima setiap anak. Di situ diketahui bahwa pensil itu sebanyak 75 pensil kan. 75 dibagi 15. Ini ada berapa? Ada 5. Nah, jadi setiap anak akan menerima bingkisan, ya kan, sebesar 4 buku gambar, 8 buku tulis, dan 5 pensil. Jadi dalam satu bingkisan itu berisi 4 buku gambar, 8 buku tulis, dan 5 pensil. Itu dalam satu bingkisan ya. Dan bingkisan itu sebanyak 15 bingkisan untuk 15 anak yatim piatu. Seperti itu adik-adik. Gimana adik-adik? Mudah kan untuk menyelesaikan soal cerita KPK dan FPB? Semoga penjelasan kakak ini bisa membantu adik-adik yang sedang belajar di rumah. Semoga apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Semangat belajar selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.